Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi kami kelompok 5 mempersembahkan video pembelajaran yang edukatif dan yang penuh aksi yang berjudul Siaga Bencana Selamatkan Nyawa. Saya Azwal Fatihah absensi 8. Saya Nisrina Salwa absen 32. Saya Rika Warajingga absen 5. Saya Luna Almira dari absen 22. Saya Muhammad Rizky Firmansyah absen 25. Saya Gazi Akbar Ramadan dari kelas 11 Sosum absen 13. Launch attack. Kenapa ya, dari sekian banyak bencana alam yang terjadi, kita sebagai manusia masih belum bisa memperkirakan di mana dan kapan bencana alam itu akan terjadi? Menurutmu gimana ya, Wak? Ya karena kita manusia itu sendiri, kita nggak akan pernah bisa memperkirakan dengan tepat kapan dan di mana bencana tersebut akan terjadi. Ya maka dari itu, kita harus tetap belajar dan cari cara untuk bisa beradaptasi dan hidup berdampingan sama bencana-bencana yang ada. Berdampingan dengan hal-hal yang banyak merugikan kita semua. Iya, itu memang hal-hal yang mendeskripsikan bencana itu sendiri. Tapi ada caranya loh, Sal. Cara agar kita bisa beradaptasi dan dapat diklasifikasikan sebagai cara kita manusia untuk hidup berdampingan sama bencana-bencana tersebut. Kamu tahu nggak? Emang gimana caranya? Tenang, dengan botol ini aku akan jelasin ke kamu gimana caranya. Banjir, tanah longsor, tsunami, erupsi gunung berapi, puting beliung, kebakaran, Gempa bumi? telat sih, tapi bisa. Bentar, bukannya botol ini bisa menjelaskan cara kita untuk siap-siaga bencana alam? Tenang, Sal. Jadi, upaya untuk kita menghadapi bencana itu sebenarnya banyak banget. Pertama, ada namanya upaya penyelamatan diri atau evakuasi. Jadi, itu bisa dilakukan dengan pertama pembangunan fisik ataupun yang namanya peningkatan dan penyegaran kemampuan dari dalam diri kita. Jadi, tiap individu, tiap keluarga, dan tiap masyarakat itu udah punya kemampuan dan potensi untuk bisa siap siaga dan menanggapi dengan cepat bencana tersebut. Juga bisa dengan cepat pulih dari kondisi darurat. Emang dengan cara apa? Udah banyak kok, Sal. Yang pertama itu ada evakuasi, yang kedua itu rehabilitasi, terus yang terakhir itu ada rekonstruksi. Yang terakhir nih ada juga namanya tahapan prabencana atau upaya preventif yang kita dapat lakukan sebelum datangnya bencana tersebut. Mitigasi bencana itu salah satunya loh, Sal. Ini untuk mengurangi resiko kebencanaan tersebut. Jadi biar nih kita, semisal tiba-tiba bencana terjadi, kita udah tahu kita harus lakukan apa dan kita udah tahu bagaimana sih cara membersamai orang-orang untuk bisa berevakuasi. Oh, tapi bentar dulu. Upaya prabencana lebih detailnya itu kayak gimana sih? Gini, Sal. Jadi, tadi bencana kamu sebut apa? Gempa bumi. Dit, tolongin Dit. Adit. Pertama yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini adalah tetap tenang. Yang kedua adalah kita harus melindungi diri kepala kita di bawah meja ataupun di sekitar ruangan yang mungkin strukturnya keras. Ayo teman-teman, sekarang kita harus berlindung di bawah meja. Berlindung. Ini teman-teman. Jadi kita tetap harus berlindung di bawah meja ataupun sudut ruangan yang memiliki struktur keras untuk melindungi kepala kita. Tapi kalau durasi lama kayak gini gimana sih, Wak? Nah, kalau gempa tidak kunjung berhenti, dari simulasi yang pernah saya lakukan adalah kita disarankan untuk mengambil tas ataupun barang-barang yang keras untuk melindungi kepala kita dan pelan-pelan menuju keluar. Oke, ayo kita cari. Langit bumi bersaksi, deritaku jalani. Langit bumi bersaksi. Tidak boleh. Jika dalam keadaan seperti ini, kita harus menjauhi tempat-tempat yang banyak gedung-gedung tinggi, tiang-tiang listrik, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya gempa terjadi di sekolah kita harus pergi kemana? Ke lapangan. Benar, kita harus ke lapangan.
Nah, teman-teman, jika kita sudah berkumpul di tempat-tempat terbuka yang jauh dari daerah-daerah seperti daerah-daerah yang rawan longsor, gedung-gedung tinggi, dan tiang-tiang listrik, kita harus tetap tenang mengevakuasi diri. Gimana sih cara-cara evakuasi orang-orang yang lagi berkendaraan di jalan, seperti orang yang berkendaraan mobil ataupun yang berkendaraan bermotor? Nah, kalau misalnya sekarang kita tuh lagi ada di dalam mobil ataupun di atas motor, kita pertama itu harus menjauhi persimpangan dan jangan menepikan kendaraan di atas ataupun bawah jembatan ataupun papan jalan. Oh, begitu. Wah, Zawa, banyak banget barang-barang yang kamu bawa. Itu buat apa aja sih? Nah, pasti selalu nggak tahu nih namanya tas siaga bencana. Tas siaga bencana adalah bagian dari upaya mitigasi bencana yang dapat kita lakukan. Jadi isi tas ini adalah barang-barang yang bisa mengakomodasi kita ketika bencana terjadi. Misalnya nih ya, ada yang paling penting, dokumen-dokumen penting kita seperti fotokopi KK, fotokopi kartu BPJS, asuransi dan sebagainya. Terus air minum, terus obat-obatan, power bank, dompet yang berisikan uang, senter, alat ibadah, kipas, jadi apapun yang bisa mengakomodasi kita ketika bencana terjadi. Ada juga nih yang dibawa sama Jingga, boleh nggak? Jingga, unboxing dong, unboxing. Beberapa barang yang bisa dibawa juga kayak gini. Yang pertama ada masker, yang kedua ada tisu kering ya. Terus yang ketiga ada kotak P3K, lalu air minum. Tapi ini nggak ada isinya, jadi sebenarnya ada sudah minum, jadi ya udah nggak ada isinya. Terus ada senter, lalu yang terakhir ada baju ganti. Udah deh, segitu aja. Wah, ternyata itu aja ya benda-benda yang benda-benda isi tas mitigasi bencana. Penting-penting juga ya ternyata, aku nggak bawa nih. Nah, seperti itu. Jadi penting banget nih untuk kita nyiapin yang namanya tas siaga bencana. Kita juga harus selalu mengenali informasi tanda-tanda datangnya tsunami setelah gempa. Karena tanda-tanda tsunami itu akan datang biasanya diawali dengan gempa dan surutnya air laut. Jadi kita harus tetap berwaspada, dan jika kita berada di sekitar pantai, maka kita harus cepat-cepat mengevakuasi diri dan selalu melihat sistem peringatan dini tsunami. Kira-kira apakah kita harus masih melakukan sesuatu? Nah, biasanya itu paling akhir itu kita bisa melakukan adaptasi. Biasanya masyarakat melakukan adaptasi ini setelah benar-benar selesai gempanya. Bisa dengan apa? Bisa dengan membangun rumah kembali dengan struktur dan bahan yang tahan gempa. Jadi misal nih, kalau misalnya gempa terjadi lagi, rumah tersebut atau bangunan tersebut memiliki ketahanan dan fleksibilitas terhadap gempa. Oh, jadi seperti itu. Teman, bencana memang tidak bisa kita hindari, tapi dampak dan risikonya bisa kita kurangi jika kita siap. Siaga bencana, selamatkan nyawa. Bye.